metu-metu kok kono lho golek-golek nyambut gawe gitu. Oh, iya. Ibu udah mulai gerah ya Iya, dengan gerah kondisi setengah oke. tahun di rumah itu disuruh Iya, keluar terus? saya. Setiap di bis itu kadang-kadang itu ada pengamen. Mhm. Pengamen itu datang naik, "Kami dari Romusa," sambil genjreng-genjreng gitu, Oh. Mas. Terus akhirnya di situ itu ada beberapa orang meninggal dunia, Mas. Saya melihat orang nazak gitu. Langsung? Iya, di situ. Kalau anak-anak sing betik-betik ku asine gampang lho, Mas. Dijak nang rumah sakit itu dikongkon 3 itu insyaallah Oh gitu ya? iya dapat hidayah mungkin. Dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Mas Lubis. Beliau adalah pengusaha muslim dari Sidoarjo yang memulai bisnisnya dari bisnis clothing ya Mas ya. Betul, dari Bisnis clothing. clothing, kemudian sekarang merambah ke bisnis kuliner. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing, berbagi pengalaman tentang perjalanan bisnis beliau dari awal hingga kini yang insya Allah pasti menginspirasi pemirsa semuanya. Amin insya Allah. Mas Lubis sehat ya kabarnya? Alhamdulillah ya. Baik dan sehat. Keluarga alhamdulillah Iya, sehat alhamdulillah ya. sehat. Mas Willy juga baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Kalau boleh tahu nih, biasanya Mas Lubis, pengusaha itu identik dengan backgroundnya. Betul. Biasanya orang tuanya pengusaha, anaknya pengusaha juga. Iya, betul. Kemudian keluarganya, keturunannya pengusaha, dia ikut jadi pengusaha. Biasanya Iya, Mas iya. Lubis. Nah kalau boleh tahu nih, kalau Mas Lubis, apakah Mas Lubis ini berasal dari keluarga pengusaha atau biasa-biasa saja? Iya. Bapak saya itu ya bismillah. Bismillah. Bapak saya itu seorang pedagang sepeda di Pasar Sepanjang. Pasar Sepanjang Sidoarjo. Iya, betul. Dan kalau ibu saya itu seorang penjual sayur, toko kelontong di rumah, Oh. gitu. Jadi ya Bisa dibilang keduanya juga pengusaha ya. betul, iya. Ibu jualan di rumah juga. Iya, ibu itu jualan, sekarang sudah itu alhamdulillah pensiun. Oh, Sudah pensiun. berhenti, iya karena sudah usia. Kalau dulu-dulu mulai saya katanya ya, saya baru lahir sudah itu belajar apa itu ya, Belajar memulai pengusaha itu tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Biasanya Mas Lubis nggak semua yang keluarganya pengusaha itu anaknya juga jadi pengusaha. Ada yang juga nggak mau jadi pengusaha. Iya. Nah, kalau versinya Mas Lubis ini gimana? Memang niatnya dari awal meniru orang tua atau benar-benar inisiatif dari Mas Lubis? Sebetulnya inisiatif dari saya sendiri. Karena melihat itu contoh, orang tua saya itu saya jadikan contoh dulu itu. Berarti nggak ada perintah, nak kamu harus jadi pengusaha gitu Oh, nggak ada. Saya Sakarepe anake gitu ya. Betul. Saya mencontoh orang tua saya karena waktu itu orang tua saya itu ikut orang jadi buruh di toko sepeda kayak bagian nyetel sepeda selama kurang lebih 15 sampai 20 tahun kalau tidak salah. 15 sampai 20 tahun Iya. akhirnya Kena- mandiri. Iya, kan mandiri karena diberhentikan sama bosnya karena efek ada krisis moneter pada waktu itu. Krisis moneter tahun Iya, tahun 98. 98 ya. Betul. Dan waktu itu saya melihat orang tua saya sudah mulai menginjak usia mau tua lah. Mau tua terus Lanjut keadaan usia. ekonomi kayak gitu ya. Iya. Jadi mulai dari nol lagi gitu. Nah, saya berinisiatif, wah ini mumpung saya masih muda, Iya. nggak maulah niru kayak orang tua saya. Sudah tua baru mulai dari awal. Lebih baik saya masih muda ini saya itu apa ya? Berikhtiar Berikhtiar mencoba untuk memulai biar soro di awal lah gitu. Oh, pompong masih muda, gagal-gagalnya itu betul. dihabiskan di Betul. masa muda. Betul seperti itu. Orang tua mulai dari nol akhirnya itu ya. Iya, merintis. Bapak itu ya. Betul. Bapak itu habis keluar dari toko sepeda itu, Bapak mulai dari nol ke Pasar Sepanjang karena ada temannya itu. Dan di situ hanya nongkrong-nongkrong aja gitu. Nongkrong terus tapi punya keahlian. Alhamdulillah diberi kelebihan sama Allah itu. Punya keahlian nyetel disuruh lah orang.
disuruh Oke. orang untuk membantu, terus Tapi akhirnya mandiri ya. iya, akhirnya mandiri itu. Alhamdulillah. Kemudian Mas Lubis terinspirasi jangan sampai mulai dari nol itu di usia tua gitu ya. Betul, Kalau bisa intinya dari di usia situ, muda, betul, alhamdulillah. Biasanya juga nih Mas Lubis ya, pengusaha itu orang bilang nih Mas Lubis ya, orang yang jadi pengusaha itu dulunya pinter kalau sekolah. Oh Nah gitu. biasanya kan gitu. Iya Kamu betul. harus sekolah pinter ya. Kalau nggak pinter nilainya jelek nanti jadi apa kamu? Nggak bisa jadi pengusaha gitu. Itu tuh gimana menurut Mas Lubis? Itu menurut saya tidak juga sih, karena saya dulu sekolah itu asal-asalan, Mas. Oh Mas Iya, Lubis tapi jangan dijadikan contoh ya, karena Oke, iya. oke. Berarti Mas Lubis bukan smart people di sekolah. Kan, saya dulu sekolah itu bawa buku satu itu buat 1 minggu bisa itu, Mas. Iya Oh gitu. Tapi buku 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 tulis tulis. itu satu tak harus aku itu Nggak ya bawa tas berarti. enggak. Karena sekolahnya dulu ya sekolah angger ikut-ikutan gitu, Mas. Tahun berapa kalau boleh tahu itu? Saya lulus tahun 2000 SMA itu ya. SMA. Luar biasa dan Iya. 2000 Dan pindah-pindah juga dulu sekolah itu. pindah-pindah karena Iya, karena ya nggak nyaman di sekolah yang baru itu karena terlalu ketat. Jadi saya nggak nyaman lah di sini lah. Jadi saya keluar aja lah gitu. tidak ini ya memenuhi gelora anak muda ya. Iya, mungkin Emang apa yang diketatkan di situ sehingga Mas Lubis mau iya. sekolah Awal lain? betul. Awal sekolah dulu di sekolah yang super ketat, Mas. Mulai baju sepatu itu harus hitam, pakai kaos kaki. Yes, wajarnya sekolah itu harusnya Ya. gitu emang. Kemudian Tapi di sekolah yang apa? yang pindahnya? pindah itu di sekolah yang bebas. Oh, sekolah Yang bebas bebas. yang terserah lah. Jadi perpindahan dari sekolah yang satu ke yang dua itu sekolahnya lebih bebas gitu ya dan tidak ketat gitu ya. Iya, bebas. Dan itu lebih senang pastinya anak Iya, muda ya. itu yang saya cari dulu emang gitu. Oh gitu, oke. Bisa dibilang Mas Lubis dulu SMA-nya bukan siswa yang berprestasi ranking 1 gitu, enggak Iya, ya? tidak. Saya kurang tertarik sama pelajaran waktu itu. Pada waktu itu. Iya. Tapi tidak mengurangi semangat untuk usaha ketika lulus ya. Iya, karena saya dulu waktu sekolah itu sering main ke teman-teman itu di sekitar pasar kan sekolah saya. Lah saya nongkrong di situ. Banyak mainnya berarti. Banyak mainnya. Dan itu tetap ya kesimpulannya tidak mengurangi semangat Mas Lubis ketika Betul. memulai usaha. Iya. Dan sebenarnya nggak ada hubungannya antara kesuksesan jadi pengusaha dan prestasi sekolah. Iya, itu menurut saya tidak ada itu. Karena- Mendukung mungkin ya. Iya. Ada kemungkinan, cuman bukan kepastian gitu ya Mas. Betul. Kemudian Mas Lubis mulai karir itu waktu SMA atau lulusnya? Gini ya, saya ceritakan mulai dari awal ya. Saya dulu itu lulus sekolah berhenti setengah tahun di rumah. 6 bulan. Iya. Lah di rumah itu diomelin ibu, diwara gini. Oke. Metu-metu kono lho golek-golek nyambut gawe gitu. Oh iya. Ibu udah mulai gerah ya Iya, dengan keras kondisi. setengah Oke. tahun di rumah itu disuruh keluar saya. Disuruh Akhirnya? cari kerja lah. Lah itu Akhirnya? akhirnya tanya-tanya teman-teman ono kerja rek gitu. Akhirnya diajak ono nduk nguli batu jadi kuli Kuli batu? bangunan, betul. Seorang Mas Lubis? Iya. Masya Allah. Betul. Kemudian? Saya nguli batu di situ emang bener sorong nguli batu itu, Mas. Akhirnya saya nggak kuat, terus saya cari itu di koran. Ya. Di koran itu lowongan kerja gitu. Oh dulu iklannya di koran ya? Iya, di Jawa Pos itu ada iklan lowongan kerja, saya coba melamar. Nah, di situ saya melamar ternyata itu sales, Mas, baru tahu, terjebak lah. Oh Iya. iya. Terjebak kita ngelamar ternyata tak kira perusahaan ya kayak pabrik gitu lah. Ternyata bukan, itu seperti sales disuruh keliling kita. Dipakai dasi, bawa yang dijual itu. Ya, Iya. produk ya. Nah, betul, disuruh keliling Surabaya. Ya, kadang di Mojokerto, kadang sampai di Terawas atau Sampai di bukan Terawas? Terawas, satunya tuh Tretes. Tretes, gitu, oke. betul. Kemudian tapi tetap ada ini ya, ada nilai yang dibawa kan, pengalaman. Banyak Tidak sekali mau- manfaatnya, betul. Setiap langkah saya dulu itu saya nggak pernah kayak getun itu nggak pernah ya, karena Nggak pernah. di semua itu ada pelajaran yang menurut saya ambil. Semua? Iya. Semua kehidupan yang dilalui Iya, ada pelajaran di ada situ. pelajaran, betul. Masya Allah. Kemudian kalau boleh tahu nih Mas Lubis, dulu kalau nggak salah punya usaha catering ya? Bukan, itu Oh, bukan bukan. usaha catering. Lebih tepatnya saya itu ikut sekolahan gitu loh, Mas. Sekolah Oke. Al-Hikmah. Al-Hikmah Al-Hikmah di Surabaya Surabaya, itu kan oke. ada
itu cateringnya. Iya. Nah, saya itu sebagai pegawai yang bagian cuci piring. Oh, Betul. pegawainya. Nyiapin makanan anak-anak sekolah itu kalau waktu makan itu Itu setelah sales atau gimana? setelah sales. Setelah sales, Setelah sales nah, pas, setelah nyales oke. itu terus kita itu diajak. Saya kan berhenti sudah nggak nyales, sudah nggak kuat mungkin ya. Terus ada tetangga ngajak, "Ayo kerja nduk aku," gitu, "nduk nggonku." Akhirnya saya ikut aja itu di Kebun Sari itu. Ngontel dulu itu Mas dari rumah itu. Ngontel ya. Iya. Berapa kilo kira-kira? Berapa Ya, menit? Sorry. kurang Berapa lebih bisa 20-25 menit dari 25 itu. Jemundo itu kan rumah saya kan Iya. Jemundo sampai ke Al-Hikmah itu di Kebun Sari. Iya. Ngontel luar Iya, betul. biasa ya. Catering itu di bagian apa, Mas? Kalau boleh tahu. Bagian itu cuci piring, terus kita habis cuci piring itu kita siapin di meja-mejanya. Nah, terus habis disiapin itu kita tungguin mereka makan. Kita tungguin mereka makan, kalau ada yang kurang itu anak-anak itu ngajeng biasanya. Kurang sayur, kurang ikan, kita lari-lari, kita ambilin, kita ganti yang baru Luar gitu. biasa. Habis itu Iya, nanti iya. kita cuci, besoknya kita serbeti lagi. Ya, begitulah berputar itu. Itu jam berapa sampai jam berapa, Mas Lubis? Pagi jam 6, Pagi jam 6. jam ya? 6 sampai jam 4. Itu bertahan berapa lama kerja di catering itu? Itu hampir kurang lebih setahun. Setahun. Kemudian setelah itu ini keluar ya. Keluar bersama-sama dulu itu. Karena ada temannya. Iya, enggak semua sepakat, ayo metu bareng-bareng Oh, gitu. Jadi kita kan bareng-bareng. masih muda ya, wis Ya. metu ae lah gitu. Karena ya Oh. komitmen bersama teman-teman karena merasa di situ kurang nyaman waktu Kurang itu. Iya, nyaman, jadi iya, metu iya. bareng-bareng gitu. Kemudian setelah kerja di catering itu, Ya akhirnya itu kerja di pabrik. sempat kerja di Iya, pabrik. kerja di pabrik itu juga alhamdulillah hidup saya itu banyak yang menolong. Saya dulu banyak yang ditolong orang saya itu. Bukan menolong, ditolong. Ditolong. Iya, ditolong orang mulai dari ini kayak di Dari awal catering itu tadi ditarik diajak. sampai Iya. kerja di pabrik itu Iya, banyak ditolongnya. Ditolong. Nah, ini yang di pabrik ini juga ditolong tetangga kampung saya itu seorang personalia. Oke, atasan berarti ya. Atasan, disuruh bikin lamaran dimasukkan gitu. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah masuk. Berapa itu. lama di pabrik? Ya hampir 1 tahunan, kurang lebih. Kurang lebih anak Iya. muda memang sukanya setahun-setahun kalau kerja. Iya, itu lama loh Mas, setahun itu Mas. Setahun lama. Iya, kayaknya nggak ada ya kayak kalau lebih dari setahun. Maksudnya itu mendekati setahun ini enggak ya paling Iya. beberapa bulan lah gitu. Iya, 10 iya. bulan atau berapa gitu. Oh, berkali-kali ikut orang kemudian ceritanya jadi pengusaha itu gimana, Mas? Kalau boleh tahu. Ya awal mulanya itu kita di pabrik itu ya di PHK Mas, di PHK terus dapat pesangon. Nah pesangon itu senilai itu sebesar 1.250.000. Pesangon Iya, 1.250.000. alhamdulillah, iya. Kemudian 1.250.000 waktu itu 250 tak habis-habis no Mas tak kain wajan ngono wis. oke. Iya, wis buat jajan sisa 1 juta. Sisa? Iya, 1 juta di tahun 2002 itu agak lumayan kok Mas. Besar Iya, memang. kalau sekarang kecil. Tapi Iya. dulu itu bisa lah buat dipikir buat apa itu bisa gitu. Oke, ya. Nah, waktu itu kan teman saya itu anak kampung itu teman dekat itu pernah jualan baju dikreditkan di kos-kosan. Iya, oke. Dikreditkan terus tak tanyain, "Carane dodol kelambi ku lak nang ndi?" "Nang Kapasan." "Ayo terno, melu ae dodolan ae aku ndek 1 juta," gitu. Akhirnya bekerja sama lah kita diantar gitu. Kulak-kulakan gitu Mas belanja. Akhirnya kita jualan. Nah, jualan itu enggak langsung ujuk-ujuk jualan di alun-alun Mas. Saya dulu kan lama di alun-alun kaki 5. Oke. Kita berpindah-pindah tempat, mulai di Rolak, sebelum Rolak itu Mm-mm. Rolak ini loh Gunung Sari pernah di situ. Tapi Mm-mm. Tapi ini sebelum ke alun-alun dijual di mana kalau boleh tahu? pernah di pabrik-pabrik. Oh, jadi sebelum tadi di Rolak tadi itu mulainya habis kulaan di Kapasan itu Betul. di pabrik dulu. Iya di pabrik, terus kita cari pabrik yang gaji-gajian itu Mas, atau kalau hari Sabtu habis gajian gitu kita Oh, nongkrong memang di depannya. larisnya clothing ya, Mas ya? Bukan. Oh, bukan. Waktu itu awal-awal itu jualan baju itu salah sasaran sepertinya. Nah, kelirunya saya di situ itu. Apa Karena jualan baju yang bukan lagi Pasarnya. trennya, iya. Tak kulak itu seperti kulaan, iki aku seneng tak kulak. Kowe senenge ati itu tak kulak sama teman senengnya saya. Iki ati. apik gitu. Ternyata kesenangan saya dan teman saya itu bukan kesenangan Pasar. Jadi ya Oh, itu oke. kesalahan saya jadi sulit laku, Mas. Nah, Pada saat itu di pabrik. ya, Kemudian di pabrik dapat solusi. habis itu berjalan ke alun-alun.
Oke. Gitu. Ke alun-alun tapi dengan produk yang sama. Sama kita jual itu 1 juta itu kita pertahankan emang gitu. Dipertahankan. Iya, apa adanya itu. Karena gitu. di pabrik nggak pas, Iya. kemudian di alun-alun. Iya, Alun-alun betul. Sidoarjo. Alun-alun Sidoarjo. Pada saat itu masih buka ya, pada saat itu. Iya, 2002 buka. Kalau tutupnya itu sudah nggak boleh 2010. Kan sekarang kan udah nggak Iya, ada sudah itu nggak ya. bisa itu. Kemudian di mana? Punya tenda gitu atau gimana? Bukan, ya cukup terpal, dibebet terus keajunya ditoto-toto gitu loh Mas, kita Allah jagain Akbar. gitu, iya. Jangan-jangan pas saya kecil pernah lewat ini jualannya Mas Mungkin, Lupis. iya mungkin. Saya dulu di situ. Ngemper ya. Iya, ya di situ pindah-pindah karena nggak punya tempat. Pindah-pindah. Pindah-pindah dari sini, kalau di sini ada yang datang diusir, kita pindah ke sini terus. Sampai diusir. Betul, sampai pernah dulu itu pulang saya Mas. Loh, mohon maaf. Iya. Maaf. Diusir karena Bukan tempat saya. Kan alun-alun itu Mas. Di kaki 5 itu sudah ada statusnya semua itu. Walaupun itu tanah negara ya. Tapi setiap peta itu ada yang punya itu Mas. ada yang punya. Iya. Siapa yang ngatur itu? Diatur mereka semua lah, sesama pedagang itu. Oh, sesama pedagang. Iya. Kemudian Mas Lupis belum dapat tempat pada saat Betul, itu. belum dapat tempat. Tempat yang kosong ditempati gitu Ya, ya. pokoknya ada yang kosong itu tanggoni gitu. Oke. Masnya diusir ya ngale gitu. Pernah diusir? Sering Sering, ya? emang bukan itu bukan haknya. Kalau kita itu ya sudah mengerti lah, oh itu Ya. punyanya orang ini gitu. Sampai separah apa diusirnya? Ya disuruh pindah kita ya pindah, nggak sampai bertengkar. Oh, Memang nggak bukan, sampai iya. ya. Alhamdulillah Iya. lah ya nggak sampai bertengkar. Betul. Pernah ya pasti kalau jualan gitu ngemper ya istilahnya. Betul. Kemudian pulang nggak bawa apa-apa. Iya sering Mas, cari Rp5.000 waktu itu sulit. Gaji di pabrik itu kalau nggak salah tahun itu 20.000. Kalau nggak salah kurang lebih 20.000. Dan saya itu cari uang 5.000 di situ itu sangat sulit. Allah Akbar. Karena jarang laku. Per kaos berapa dulu? Kaos 15. Dulu iya, ya. 15. 15.000. Kurang lebih 15.000. Dan pernah pulang nggak bawa apa-apa? Sering. Sering ya. Betul, sering. Ya Allah, ini jadi inspirasi buat saya. Kalau jualan nggak laku itu biasa Mas saya. Iya. Biasa. Karena gini Mas ya, saya dulu berprinsip saya nggak cari uang. Yang nomor 1 itu bukan cari uang saya dulu itu. Saya pingin belajar berdagang gitu. Nomor 1. Experience, pengalaman dulu ya. Iya. Yang nomor 2 itu nanti cari uang lah gitu. Kalau dapat uang ya bonus gitu ya. Iya, alhamdulillah kalau dapat uang. Pokoknya intinya saya berangkat dulu belajar gitu. Dengan modal 1 juta tadi. Iya, Oke. saya belajar dan dengan belajar itu berganti-ganti teman saya dulu itu. Karena teman saya nggak kuat. Nggak kuat Iya. dengan bisnis tadi Dengan ya. kondisi itu nggak laku itu Mas, kita kan kerja nggak menghasilkan gitu kan ya buat apa diterusin. Tapi saya dulu itu kalau dia nggak kuat kita ganti lagi. Cari lagi. Iya, teman lagi gitu. Alhamdulillah lagi ya itu banyak sekali teman-teman itu bergantian yang mau ikut gitu Mas. Oke. Gitu. Itu temennya dibayar atau gimana Mas? Waktu awal-awal nggak digaji, cukup ikut seperti anak. Ngancani ya. Iya, anak kampung dulu itu suka di keramaian Mas. Oh. Iya, saya sendiri suka di keramaian. Jadi ibaratnya itu daripada nang omah mending nang joko ya. Sekalian jalan-jalan ya. Betul, menyelam iya, sambil iya. minum air itu. Kemudian kalau misal kita jalan-jalan di alun-alun itu kan hujan, kemudian pada pada beres-beres semua. Pasti pernah ya seperti itu ya. Sering, iya. Emang kondisi kan ada panas, ada hujan, ya segitulah adanya. Kalau panas ya. Iya, tapi kan Nggak sore. ada ini, nggak ada atasnya gitu. Oh enggak, itu panas itu lebih baik kita enggak musim hujan Mas. Kalau musim panas kan enak, kita kan jualannya habis asar gitu Mas. Jadi kan suasana sudah mulai itu mulai enggak Mendung, panas ya. bukan mendung sejuk ya. Mulai adem lah ya gitu. Adem, nggak ada panas, alhamdulillah. Tapi kalau hujan, Kalau hujan ya kita tutup langsung terpalnya gitu, kita buntel. masnya pakai apa? Terpal. Enggak, masnya kehujanan pasti. Ya enggak lah, kita lari di pendoponya Oh, gitu, lari. kita buntel. Kalau bisa dibawa lari ya dibawa, kalau nggak bisa ya Tapi pernah sampai kuyup gitu. sering Mas. Oh, Iya. ya Allah. Ya sering kehujanan gitu. Dan itu seru, maksudnya pengalaman ya. Iya, ya kita nikmati Alhamdulillah, aja itu alurnya nikmati. gitu. Luar biasa. Itu berapa tahun sampai berjualan di alun-alun itu, ngemper itu? Sebetulnya di alun-alun terakhir ditutup itu saya 2010. 2010 total berapa tahun itu? Ada 8 tahun. 8 tahunan. 8 tahun. 8 tahun ngemper gitu. Iya, 8 tahun ngemper. Tapi di tahun-tahun ke 7
atau ke-6 ya, kurang lebih 6,5 lah. Itu saya alhamdulillah punya toko baju. Mohon maaf, berapa tahun tadi? 7 tahun ya ngemper paling enggak ya? Iya, Itu enggak ada punya rasa bosen gitu? enggak bosen juga sih. Dulu waktu punya toko saya juga masih di alun-alun, Mas. Toko Oke. saya juru jaga anak-anak saya yang di alun-alun Oh, gitu. pada saat itu sudah berani kontrak tempat ya? Iya, kontrak tempat. oke. Tapi di alun-alun masih buka. Masih buka itu sisa-sisa itu. Mas Lubis di mananya? Alun-alun atau Di toko? alun-alun saya. Saya seneng di kumpul orang-orang itu seneng saya Oke. dulu, Mas. Punya toko tapi teman-teman yang jaga. Iya, teman-teman Oke. yang jaga sudah cari pegawai, Mas, itu, Mas. Gimana ramean di alun-alun atau di toko pada saat itu? Awal-awal ya ramai alun-alun gitu. Terus semakin lama alhamdulillah toko berkembang, alun-alun digusur. Ya alhamdulillah itu. Kemudian tahunya pelanggannya Mas Lubis dari alun-alun, kemudian Mas Lubis punya toko itu gimana caranya? Iya, dulu saya itu pakai strategi gini, Mas, bikin itu brosur. Brosur. Ya, saya bikin brosur sebanyak-banyaknya, terus kalau ada orang beli di tempat saya, di tenda saya itu, sudah pakai tenda, Mas, ini, Mas. Alhamdulillah, iya. Waktu pakai terpal aja itu berjalan kurang lebih ya berapa tahun ya? Oh, enggak. Itu 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Terus nggak kuat mungkin ya. Akhirnya beli tenda gitu. Iya, itu banyak ada ceritanya itu, Mas, Oh. beli tenda itu, Mas. Dulu waktu beli tenda ya, tak ceritain beli tenda Iya, dulu boleh, ya. boleh. Iya. Saya dulu itu 3 bulan itu sulit mencari uang itu, Mas. Iya. Sulit laku lah gitu. Terus sampai putus asa, mau putus asa itu, Mas. Itu sudah terakhir itu berjalan sama adik saya sendiri, masih sekolah dia. Kalau pulang sekolah selesai, tak ajak jualan. Lah itu apa itu? Mau putus asa, terus kita itu pinjam uang di masjid, Mas. Alhamdulillah bapak saya itu seorang bendahara masjid. Oke, Iya. kemudian Saya pinjam uang 500.000. Saya bilang ke takmirnya, saya pinjam ke bapak yang pegang uang itu. dan alhamdulillah Terus dapat izin. dipinjemin, ya alhamdulillah dipinjemin itu, terus dikasih 500, 100 itu harga tenda yang hijau itu, Mas, yang Ya, kecil itu tahu. loh. Nah, gitu. 400 tak belikan baju yang lagi tren. Kan sudah tahu alurnya pasar di alun-alun Ya, itu ya. yang tren mana gitu ya. Uang 400 itu tak manfaatkan buat beli baju yang lagi tren, dan 100 itu tak bikin tendanya. Itu sebelum setelah putus asa. Iya, setelah putus asa, dan itu pilihan terakhir itu, Mas. Kalau ini gagal wis aku gak nyambut gawe koyo ngene lah iki, koyoke gak Oh, iya. duduk oke ini laku lah gitu Ya, lah maksudnya ya, gitu, ya. Mas. Jadi alhamdulillah dari situ ya wis pokoke nadar, kalau sampai aku gak dadi wis gak dodolan aku nyambut gawe melok uang gitu loh, Mas. Ganti gitu. Dan Akhirnya alhamdulillah itu ada waktu itu ada lelang, Mas, lelang bandeng. Nah, lelang bandeng Sidoarjo dulu, kalau lelang bandeng itu acara besar itu ya. iya, di Sidoarjo ada lelang bandeng itu rame, Mas. Rame, ya. Orang-orang datang. Nah, itu saya itu sudah pakai tenda. Dan waktu itu malam itu juga langsung laris, Mas. Saya itu dapat uang itu 400.000. Alhamdulillah. Hasil penjualan itu 400.000. Iya. Terus tak hitung-hitung batinnya gitu, Man. Loh, wis Besar. bati 50.000 kok gampang ya. Alhamdulillah. Padahal 50.000 pada saat itu besar. besar, Mas. Gaji di pabrik kan ya itu tadi 20.000. Jadi kan wow, melebihi. Ya, Wah. jadi itu tumbuh lagi, semangat lagi, Mas. Mulai itu Alhamdulillah. saya semangat lagi itu. Kemudian akhirnya dikumpulin terus. Betul, dikumpulin, berkembang itu akhirnya punya Kontrakan tadi. Dengan alhamdulillah. cara brosurnya dikasih. Iya, saya berarti kasih ya. brosur, orang-orang yang kan saya dulu toko saya itu di Pagerwojo, kecil gitu. Kecil, jalan truk-truk gitu loh, Mas, tempatnya itu bukan strategis lah. Tapi saya siasati dulu itu pakai brosur sama jaket itu kayak gini tuh ada 6 warna, Mas. Oke. 6 warna saya pilih lah, 1 saya taruh alun-alun, yang 5 itu tak taruh di Pagerwojo. 1 alun-alun, 5 di toko. Iya, betul. Jadi kalau orang pegang itu ya yang ini warnanya mana gitu, tak kasih tahu di sana. Orangnya tanya di mana, kasih brosur. Oh, Terus, misal suka kainnya tapi iya. nggak ada warnanya. iya, pilihan lainnya biasanya. Ya, Gak ada kemudian- pilihannya, Mas, ngono iku. Oh, nduk akeh, Mas, nduk kono. Tak kasih. Akhirnya iya. orang tak kasih brosur tadi, mereka akan ke sana, kan sudah ada denanya itu, jadi mudah mereka mencari Oke. gitu. Akhirnya pelanggannya Mas Lubis yang dulu di alun-alun Bisa ke sana, lama-lama mereka kenal, mereka tahu di sana itu lebih banyak pilihannya. Jadi secara tidak langsung mereka ke sana sendiri, Mas. alhamdulillah butuh proses Mas ya. Prosesnya gitu.
Kemudian berapa lama itu di apa distro di situ? Apa maksudnya buka toko di situ, kemudian ke apa buka cabang lagi itu berapa Iya. lama itu butuh waktu berapa lama itu? 2009 itu buka di Pagerwojo. Terus 2011 ada di Jalan Pahlawan itu Mas, deket Mall Ramayana itu. Depannya pas itu ya? Pas itu, betul. Terus proses terus hampir 2 tahun sekali saya buka. 2 tahun buka, 2 tahun buka Iya, gitu ya. 2 Sampai tahun mana paling jauh? Pasuruan sama Jombang. Oh, Allahu Iya gitu. Akbar. Iya, iya, Alhamdulillah iya. ya. Kemudian 2 tahun paling banyak berapa ini cabang? Alhamdulillah kemarin itu sempat 5 outlet. 5 outlet ya. Ya, 5 Wow. outlet. Terus ada pandemi ini kita tutup 1 gitu. Kemudian kalau boleh tahu cerita sedikit Mas Lubis, buka awal distro toko trend shop ya itu ya. Betul, Trend betul. shop itu kendalanya apa kalau boleh tahu? Memulai buka kontrakan itu pasti ada cerita tersendiri ini pasti. Iya, dulu itu saya itu bukan orang yang berani ngontrak, Mas. Awal-awal dulu itu saya itu pengennya itu loh, Mas, beli, bukan ngontrak. Kalau saya ngontrak itu saya berpikiran rugi saya ngontrak. Nek beli kan laku nggak laku tapi kan masih punya saya sendiri gitu. Jadi ternyata lama kalau kita nunggu beli kayak beli tempat itu kan butuh biaya yang besar. Jadi saya dulu mau beli mobil pickup. Ya, Mau beli mobil pickup itu kan harganya mungkin 45 juta. juta itu sudah dapat lah gitu. Lah kita Kemudian mau beli mobil, kita keliling. Lah waktu itu kok sulit sekali cari mobil itu ya, mau tak box itu buat keliling di keramaian gitu loh Mas, buat jualan gitu. Ternyata qadarullah itu bapak itu ditangkap polisi Mas. oke. Iya, bapak itu ditangkap polisi terus dan dipenjara di Nganjuk. Di penjara di Nganjuk itu saya itu keliling Nganjuk Sidoarjo sepanjang itu ya, itu hampir seminggu itu 3 kali kurang PP lebih. Iya, 2, 3 kali itu untuk membesuk, jenguk. jenguk orang tua saya. Dan di situ uang saya yang 45 juta itu Oke. penjara itu menghabiskan uang memang Mas. Orang-orang di penjara itu memang orang yang Banyak duit masuk situ ya. iya betul. Nah, jadi uang saya itu habis di situ, nggak habis sih, tinggal separuh lah. Ya, oke. Separuh gitu, terus saya berpikiran, iki gawe wong tuaku maksudnya iku gawe apa ya, buat biaya biar Penjara. penjara itu segitu besar gitu. Maksudnya iku mudah mengeluarkan. Berarti tahun Oke. depan aku harus sewa tempat lah wong buat. Mohon maaf ya dulu itu biar nggak di penjara Maksudnya lama-lama lah gitu. wong apa namanya? Keluar duit untuk urusan penjara aja bisa, Betul. apalagi untuk membangun bisnisnya agar Betul. lebih besar ya Iya. Mas Lubis ya. Nah dari itu saya mulai tahun berikutnya itu kan bapak itu di penjara 2008. Nah 2009 itu saya Baru mulai berani. berani ngontrak Mas. Itu udah nikah belum? Belum Oh, nikah, belum nikah. belum Oh, nikah Masya Allah. kemarin 2014. Oh, Iya. 2014. Oh, berarti nikah itu sudah posisi punya Sudah outlet mapan ya. alhamdulillah sudah Alhamdulillah. sudah mentas lah cara-cara orang Jawa itu wis enak lah gitu. Kalau lihat Romusa itu Mas Lubis, desainnya, logonya itu kan agak-agak serem gitu Mas Lubis ya. Betul. Itu memang yang dijual di situ emang ini baju-baju teman-teman yang komunitas seperti itu atau umum? Ya, awal-awal dulu itu kita ikuti kesenangan kita, Mas. Saya dulu itu sempat senang dengan musik metal-metal. Sering nonton-nonton di itu gedung Cak Durase, Oh, musik Pemuda bawah gitu. tanah ya. Betul, yang sekedar nonton-nonton aja gitu. Dulu mohon maaf, jenggoten gini, maksudnya gimana Ya, penampilannya dulu Ya kalau jenggotan boleh tahu? tapi dikit, Mas, bukan sampai ya sedikit lah gitu. Gimana Lebih ke dulu? gondrong gitu, Mas. Oh, dulu gondrong? Iya, gondrong. Gondrong ya. Gondrong, betul. Itu sejak awal buka di emperan di alun-alun sudah gondrong itu. Sebetulnya saya gondrong itu dari sekolah, Mas. Gitu. Dari sekolah udah Iya. gondrong sampai buka distro itu ya gondrong juga. Iya, gondrong. Terus selesai tahun ini tahun 2010 sudah enggak, Mas. 2010 sudah nggak gondrong, Iya. 2014 nikah itu
sudah biasa Oh, udah ganteng nggak gitu kontrol. ya. Oh, kirain. Nggak payu-payu Mas nek gondrong terus gitu. ya kan sing gelem kan nanti ya. Kirain apa gondrong kemudian minta anaknya orang itu Oh, enggak ya? enggak ya sudah dipotong sudah ya wajarnya Sudah iya. sewajarnya ya. Oke, 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 Betul. oke. Kemudian mau ya, maksudnya tidak keberatan karena kan ini calon mantunya kan pada saat itu bisnis baju gitu, Iya. nggak ada masalah dengan itu ya? Istri saya malah enggak tahu Mas itu kalau saya punya toko baju itu. Oh, nggak tahu. Dia enggak tahu. Berarti bukan tertarik karena Mas Lubis pengusaha? Gini, saya ceritakan mulai awal Oke, iya oke, kronologinya oke. ya Saya gitu juga ya. kepo ini Iya, gimana iya. jalan Jalan cerita. cintanya ya. Iya, Masya Allah. Silakan Mas Lubis. Iya, dulu itu saya itu tahun 2009 pernah ke Bandung. Tahun baruan lah di Bandung lah gitu. Oke. Iya, tahun baruan ke sana sama teman-teman gitu. Terus di Bandung waktu pulang itu naik kereta kan, pulang pergi itu kita naik kereta Mas kemana-mana Oke. itu. Iya, naik kereta. Terus ada itu calon istri saya sama ibunya, bawa panci, bawa magic jar gitu ya. Terus kita itu wajahnya ya kayak wajah anak apa ya, anak Iya, embongan gitu oke, loh Mas, ya oke. wis gak karu-karuan. Kita ikuti aja, kita berlima Mas. Oke. Kita ikuti dari gerbong pindah gerbong terus sampai mentok di gerbong terakhir itu ibu berhenti di situ, kita ikut berhenti. Itu sudah tertarik sama Mbaknya? Ya kan kita masuk Oh. kayak gitu ya. Jadi kita ikuti Oke, aja oke, gitu. oke. Oke. Ya kita ikuti di situ kan mungkin ibu saya sekarang itu ya berhenti itu mungkin karena itu mungkin. Karena Takut. sudah nggak ada gerbong lagi, sudah Oke. bilang terakhir jadi berhenti di situ, kita juga ikut berhenti. Dan alhamdulillah teman-teman saya itu kayak ngedawabrus gitu loh Mas, kayak Gombal. iya, pinter gombal. Kalau saya itu kan ya Oke. nggak suka nggak suka gombal saya itu. Oke, Ya. kemudian Lah teman saya itu bercerita yang digoda itu bukan arek ya Mas. Terus pokoknya dijak guyon gitu loh Mas. Kan dari Cimahi waktu itu. Oke. Cimahi perjalanan sampai turun di Nganjuk. Keretanya itu berhenti di Nganjuk dulu itu. Tapi mereka itu bisa itu ya apa ya? Bisa bercanda gitu, pelan-pelan bercanda. Ibu itu sekarang itu tanyain gitu ya. Dulu itu nek kei panganan aja dihowi, mamduk jarene ngoten niku peti diracun gitu. Atau dikasih apa-apa gitu sampai segitunya dulu itu takut jadi diem ae. kemudian Terus lama di perjalanan itu adik saya itu kalau kemana-mana ada adik saya di situ Mas. Kalau Oke. kemana-mana itu bawa stiker Romusa. Iya, kita tempelin di kereta gitu. Terus tanya anak itu iku opo gitu. Nek nang Sidoarjo moro, ono tulisan Romusa moro mampiro gitu. Oh, calon Calon istri saya itu tanya, oke. iku opo? Mas itu sing ditempelno gitu kan. Kita itu kemana-mana ke tempat wisata kita tempeli gitu aja Mas pakai stiker gitu. Nah waktu itu di kereta itu kita tempelin di keretanya itu. Terus istri tanya itu tadi, kalau ke Sidoarjo mampir lah, disuruh mampir intinya kongkon mampir Mas. Nek ono tulisan Romusa Sidoarjo mampir iku arek-arek nduk kono kabeh gitu Mas. Kayak kita berlima itu ada di situ semua gitu. Akhirnya itu 2010 ya. 2010 sampai dia mampir itu awal-awal 2014 mungkin. Oh, Iya. cukup lama ya. Nggak pernah mampir, nggak tahu kan dulu itu lagi tren Facebook ya. Facebook. Lah itu kita nggak pernah nyapa juga sih di Facebooknya itu nggak tahu cuman ya pesennya dulu di kereta itu kan mampiro di Romusa kalau di Sidoarjo gitu. Pesan terakhirnya ketika Iya. di kereta itu mampir-mampir kalau ke Sidoarjo. Betul gitu. Kemudian Terus akhirnya awal-awal 2014 katanya istri saya tak tanyain kok isok mampir ben ceritane ya apa gitu. Katanya dia itu ke Mall Ramayana kan depannya itu sama temennya itu berdua itu kan. Terus lihat ke arah utara itu ada toko Romusa itu. Romusa itu terpampang besar. Iya, akhirnya dia masuk, Mas. Dia masuk. Lah, di situ sudah nggak ada teman-teman tinggal satu aja, lainnya sudah itu ya berpencar lah, cari kehidupan sendiri-sendiri gitu loh Mas. Oke. Iya gitu. Terus ini ada satu ini diteleponkan lah yang adik saya, Rini ono ciprut nek ngarani kok ono ciprut. Oke, Oh oke, bukan oke. ciprut. Ya itulah. Ucrit ya, ada ucrit Oke, gitu. oke. Kemudian Nah itu adik saya ditelepon, saya juga nggak di situ juga sih. Nah setelah itu ditelepon dia datang dikasih lah baju itu.
dijak bercanda-bercanda Oke. gitu. Milion sing seneng gawan mulai gitu dulu itu. Itu adik sampean? Iya, dia nggak mau milih-milih tapi jemok-jemok gitu. Akhirnya diambilnya dibungkus dikasihkan gitu. Itu adik naksir juga atau gimana itu? Adik itu sudah menikah waktu itu. Oh. Iya, 2013 menikah. Kedahuluan berarti? Iya, saya Oh, kedahuluan iya, nih kalau di soal jodoh nih. Oke. Kemudian bisa kenal Mas Lubis itu gimana? Lah itu adik saya itu ngasih nomor. Iki lho, ono Ucut biyen teleponan ngono. Akhirnya tak telepon, terus kita ketemuan. Ketemuan tak parani lah Mas, Duk. Di sekolahan dulu itu Kak. Parani di rumahnya nggak tahu juga Masih rumahnya di sekolah? mana. Ya nggak ada map juga dulu kan. Masih sekolah mbaknya? Enggak, sudah lulus. Baru lulus. Selisih 10 tahun sama saya. Iya, alhamdulillah. Iya. Kemudian berlangsung lama atau langsung nikah aja? Sangat cepat itu waktunya. Oh, itu. sangat Iya, cepat. sangat Oke. cepat saya datangi di sekolahan, depan sekolahan kan janjian di depan SMA Mojosari. Rumahnya Mojosari, Oh, Mas. masih diingat ya? Iya, ingat. Iya. Lah itu saya ketemuan di situ, saya ajak ya melaku-melaku dulu lah gitu. Oke. Setelah melaku terus itu aku pengen tahu rumahnya gitu. Terus Oh, akhirnya mampir ke rumah. Kemudian enggak langsung mampir juga ya, dia enggak berani, cuma dituding notel anu nih itu loh. oh, Mas iki om aku gitu ya. kuno loh gitu loh. Ya wis lah gitu. Akhirnya pulang. Tapi nggak lama kan hal Nggak- seperti itu. Enggak lama. Terus akhirnya lama ini berapa ya enggak ada 1 bulan. Cepet ya intinya Iya, ya. enggak ada 1 bulan mungkin langsung saya ke rumahnya itu. Saya Menyampaikan ketemu maksud. Iya, ketemu ibunya. Ibu tak tanya seiling tak Bu kali kula Bu, bareng Oh, akhirnya. guyu-guyu pasti Iya, ya. diinget-inget sing ngendi iki, kan ada 5 Mas. Ya gitu, jadi ya mungkin lupa paling ibu waktu itu ya. Terus akhirnya itu saya bilang ke ibu, kalau saya itu mau menikahi anaknya kalau boleh, kalau diizinin Allahu gitu. Akbar. Nggak bertele-tele ya Mas Iya, ya. langsung Luar gitu. biasa. Laki-laki gentle itu namanya. Ya enggak Mas, Oh. sebetulnya tuh kepepet Mas itu Mas. Kepepet karena adik sudah menikah, tadi Oke, usia dikejar ya? usia sudah mulai ke ya saya menikah 32 Mas. Jadi usia sudah wis laki-laki nek wis 30 kan wis mulai kepikiran ya kapan ya Iya. bojoku teko iki maksudnya jodohnya datang itu. Ya seperti itulah. Alhamdulillah. Dan menerima dengan sedia ya. Iya, dipikir-pikir dulu sama ibu dulu itu mungkin. Dipikir-pikir akhirnya alhamdulillah diizinkan kita lamar gitu. Kita Dan lamar. itu kondisi sudah menjadi pengusaha Betul, ya. betul. Alhamdulillah. Kemudian berlangsung sampai masih buka sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah masih ada 4. Alhamdulillah, Iya, masih ada alhamdulillah. 4. Iya. Kemudian kalau Romusa bertahan, pasti kan Mas Lubis kan mencari cara lain kan, maksudnya untuk bagaimana mendapatkan hasil tambahan karena nggak mungkin kan bertahan terus menerus, Betul. nggak tahu pandemi sampai kapan, harus memutar otaknya. Itu gimana versi Mas Lubis menangani pandemi ini? Iya, dulu saya itu punya 5 itu waktu masih bagus-bagusnya saya itu di zona nyaman, Mas. Malas berpikir gitu loh. Kita itu Oke. nyantai sudah dapat uang, anak-anak kerja kita pokoknya tiap hari itu alhamdulillah gitu. Nyantai gitu. Terus lama-lama itu ada pandemi ini Mas ya, kotoru ya ada pandemi. Terus akhirnya berpikir kita itu, wah, pandemi pengaruh, Mas. Jalan itu lebaran kemarin itu ditutup, Mas. Jam 9 malam itu tempat jalan-jalan toko saya itu ditutup, ada yang jam 7 malam itu ditutup Mas. Lockdown itu Mas, ditutup. Ya itu pengaruh besar itu. Wah, ya opo iki ya? Mulai berpikir iki. Akhirnya itu kita lihat, kita harus adaptif lah bahasanya itu apa? Menyesuaikan lah. Orang-orang ini itu kayaknya banyak yang di rumah. Akhirnya saya itu mencoba di kuliner. Kuliner. Betul. Di kuliner ini ada ceritanya juga ini Mas. Oke. Dan lagi-lagi ditolong lagi saya ini. Allahu Alhamdulillah ya Akbar. Allah, mudah apa itu? Ya skenarionya Allah itu bagus banget Mas memang Mas. Merasa dituntun oleh Allah ya. Betul, Allahu iya. Akbar. Saya waktu itu ada teman namanya Tom Liwafa itu Mas. Oh, Mas Tom Liwafa. Iya. Mas Tom itu terakhir saya itu apa ya bekerja sama Mas Tom itu tahun 2016. Nah, setelah 2016 kita itu nggak pernah ketemu lagi di tahun 2020. Sampai 2020 itu nggak pernah ketemu. Terus istri itu lihat itu apa? Instagram. Oke. Dia viral. Terus ditanyain ke saya gitu. Loh, iki lah Tom biyen to Mas. Loh iya Tom, tak coba lah tak telepon. Halo Mas, ya apa kabare gitu.
"Oh, saya Mas, monggo Mas, dolen-dolen Mas, nang omah Mas," ngono. Akhirnya saya lah ke sana lah ke rumahnya main-main gitu. Ya mungkin itu mungkin ya di Islam itu ada silaturahmi itu mungkin ya. Mungkin. Ada rezeki itu di situ mungkin. Pasti, insya Allah. Iya, betul. Terus saya itu main di situ cerita-cerita banyak gitu. Ternyata Mas Tom itu alhamdulillah punya ada cita-cita buka itu apa sei sapi. Dia sudah buka. Dia sudah buka di Surabaya dan mau buka franchise gitu loh. Terus saya pesen ke Mas Tom, kalau di Sidoarjo saya Mas mau Mas pegang gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dikasihkan saya waktu itu. Dan akhirnya sekarang buka alhamdulillah sei sapi itu, Alhamdulillah yaitu diberi ceritanya. amanah tadi ya. Iya, betul. Sei sapi di mana itu kalau boleh tahu? Di Jalan Pondok Jati itu Mas, deket ini Rumah Sakit Delta Surya. Delta Surya masuk ke utara itu. Oh, sei sapi udah sejak tahun ini ya? Iya, bulan Juli kemarin buka. Tahun ini. Dan Betul, itu gimana? Apa maksudnya dari clothing ke kuliner itu seberapa hektik atau apa? Seberapa sulit untuk berpindah dari clothing ke kuliner itu, Mas? Ya kita kan kerja tim ya waktu itu. Kayak sei sapi ini kan butuh kuliner ini butuh orang banyak Mas. Kalau di distro itu cukup sedikit tidak bisa. Tapi kalau di kuliner itu butuh ada yang bagian belanja sendiri, ada yang bagian masak sendiri, ada yang bagian menyajikan sendiri. Butuh kerjasama tim gitu. Jadi lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah karena kita franchise mungkin ya. Jadi diajari. Franchise. Iya. Franchise kita. Jadi lebih mudah. Buka kayak distro itu lebih sulit. Karena kita kan ibarat orang berjalan itu ya baru belajar itu ya bisa jatuh-jatuh. Kalau franchise kan ini sudah bisa, ada yang meromoin, tinggal Jalurnya sudah Iya, disediakan. betul. Kalau dulu dari awal ya. Iya, Distro dari itu ya. awal. Kalau Mas Lubis lihat di era pandemi seperti ini bisnis kuliner sama clothing lebih enak mana, menghasilkan mana gitu? Kalau menurut saya sih di zaman sekarang ini Iya. arahnya ke kuliner, lebih itu ya, lebih menjanjikan kalau kuliner. Kalau Karena? clothing itu karena sudah ada online Mas ya. Clothing itu sudah ditabrak sama online, jadi ada itu apa kemunduran gitu. Kalau di kuliner itu orang kan sekarang itu pengennya makan aja, stres dikit makan, pokoknya gitu ya? iya. Di rumah nggak ada apa pesen makan, pokoknya intinya makan mereka itu. Suka makan orang Iya. makin sering di rumah, bosen sama makanan sendiri mungkin ya. Mungkin sudah berubah, mungkin dulu kan ya masak-masak dewe di rumah. Tapi sekarang itu sepertinya ya kepinginnya mereka itu sambil refreshing lah, keluar ke sana cari makan sana, atau ada makanan lagi viral coba gitu kan. Sekarang gaya hidupnya orang-orang kan kayak gitu itu. Berarti ini perilaku pasar memang seperti itu ya Iya, masyarakat ya. Suka betul. makan, makanan baru dikit beli gitu Iya ya. gitu. Dan saya Itu sekarang apa franchise-nya itu Mas Lubis? maksudnya gimana itu? Franchise-nya apa? Restoran apa itu kalau boleh tahu? Oh, itu sei sapiku Indonesia. Sei sapi. Ya daging asap Mas. Daging asap yang dari NTB. Oh, berarti bukan masakan Jawa. Bukan, itu asal usulnya dari NTB, terus kita jual di sini dengan sambal-sambal varian ya kayak sambal terasi, sambal luat, itu ciri khasnya dari sana sambal luat Mas, tapi kita di sini kasih sambal pencit, sambal teri gitu Mas. Dipaskan sama budayanya orang Jawa. Lidah Jawa Timur itu, betul. Dan gimana respon orang Jawa menikmati sei sapi itu? Alhamdulillah, ini mulai viral sepertinya ini, banyak sekali cabang-cabang, bukan cabang sih, orang-orang berbuka sei sapi, bukan buka daging asap gitu. Oh, ngikut maksudnya kayak geprek, taiti gitu-gitu. Iya, lagi dulu kan kepal Milo tren, terus apa geprek. Nah, sekarang sepertinya itu ya ke daging asap. Oh, gitu. Bukannya daging asap relevan mahal. Berarti pasarnya menengah ke atas juga harusnya. Iya, tapi kita standar aja kok, standar harganya ya sama kayak di warung gitu Mas. Oh, sebenarnya nggak jauh beda. Iya. Sama masakan Padang mahal mana? Sei sapinya itu. Mal sei sapi sedikit lah. Sedikit gitu. ya, tapi dengan rasa yang Masya Allah ya. Iya. Oke. Sampai berapa harganya kalau boleh tahu? Harganya itu ada sei ayam sama sei sapi ya. Kalau daging ayam sendiri itu mulai 15.000 Mas. 15? Iya. Sebenarnya ini mahalan Padang harusnya kalau 15.
Tapi kalau yang daging sapinya itu 25 Mas. 25. Iya, betul. Yang reguler itu. Paling laku harusnya yang sapi. Iya, yang sapi itu yang diminati orang-orang itu. Kalau memang kata Mas Lubis tadi ini memang menghasilkan banget, pasarnya ada. Emang seberapa berhasil pencapaian sei sapi yang dijalani Mas Lubis ini? Ya alhamdulillah kita baru buka 3 atau 4 bulan ini sudah bisa buka lagi Mas, insya Allah. 3-4 bulan? Iya. Udah buka lagi di mana itu kalau di boleh Delta tahu? Sari, insya Allah bulan November besok launching grand Masya opening. Allah. Iya. Ada di Pondok Jati. Iya betul. Kemudian di Delta Sari, ya Waru. Di Sidoarjo ada 2 ini ya. Sidoarjo alhamdulillah ada 2. Artinya menjanjikan bisnis kuliner ini. Ya untuk sementara ini menjanjikan Insya banget Allah gitu ya. ya. Berganti lah, diganti. Dulu distro sangat menjanjikan, terus distro mulai redup. Alhamdulillah diganti sama Allah itu kuliner ini dan Alhamdulillah. lagi viral. Viral, Jadi ya, oke. ya alhamdulillah gitu. Dari clothing ke kuliner, kalau misal nih, berarti memang benar-benar menjanjikan. Nah, kalau saya pribadi, Mas Lubis mau mengikuti Mas Lubis ya, bisnis di kuliner, apa yang harus saya lakukan? Mungkin kalau modal saya segini bagaimana, modal saya segini bagaimana? Karena modal orang kan beda-beda juga, Mas Lubis. Iya, kalau di kuliner itu gimana ya? Saya kan franchise jadi biayanya sudah besar, Mas. Oh, modal Iya. ini ya besar ya berarti Iya, ya. modalnya besar. Tapi kalau di distro itu modalnya nggak terlalu besar. Karena kalau di distro dulu saya itu, ini kita ke distro aja Mas ya. Ya, Kalau oke. ke kuliner emang besar Mas biayanya Mas. Karena Apalagi saya mengawalinya dari franchise, bukan buka sendiri, merintis sendiri gitu Mas. tapi nggak pengen nantinya mau rintis sendiri gitu. Iya, ini mau buka juga ini yang bekas distro saya tutup itu. Oke. Nah, itu mau saya buka sego sambel. Sego sambal. Iya, itu bukan franchise kita sendiri gitu. Ini sedang berproses ya berarti Berproses, kulinernya iya ya. betul. Ke arah situ mulai dari nol lagi gitu. Oke, dari distro hingga kuliner, kedepannya kuliner ya insya Allah Iya, insya ditekuni ya. Allah, iya betul. Dari perjalanan yang sudah dilalui oleh Mas Lubis ya, kira-kira poin terbesar apa yang harus dimiliki seseorang ya khususnya Muslim yang ingin membuka usaha? Iya, kalau menurut saya ya itu harus pertama itu harus jujur. Jujur ya, Iya, kuncinya itu dijujur. karena Ya jujur itu apa ya? Itu membantu segalanya lah gitu. Karena saya sendiri ya, berkaca dari saya sendiri. Saya dulu kan berawal dari modal sedikit. Terus akhirnya punya toko. Itu hasilnya itu toko itu kita itu sewa aja, Mas. Dan isinya itu dibantu orang-orang, Mas. Romusa Dibantu, itu ya. Iya, dibantu diisi. Lah, mereka ngisi itu karena saya itu mungkin kayak tepat waktu, kayak janji-janji saya atau ada dulu ceritanya ada seorang itu grosir pasar turi itu ya kelebihan uang 80.000 di nota gitu. Terus tak bilangi, nek koyok ngene sampean gak soge-soge, keliru ngitunge tak ora gitu. Ini ya CC-nya diceramahi ya. Ya tak bilangi gitu. Akhirnya sama Cece, oh ya suwun lo bes jarene gitu. Akhirnya mungkin karena itu mereka akhirnya lama-lama itu kita akrab Mas. Akrab akhirnya dibantu, bis ngapain gitu. Maksudnya itu tapi ya di nota Mas, bukan ngapain. Maksudnya nggak harus bayar uang lah gitu. Oke. Jadi modal itu nggak Dipermudah. modal jujur lah gitu. Dipermudah dengan jujur. Iya, jujur itu membantu banget Mas. Jujur atau amanah lebih tepatnya. Gimana yang bedakan jujur Jujur sama dan amanah? bisa jadi amanah ya. Betul ya, harus dua-duanya Mas, ya jujur dan amanah ya. Dan itu sangat membantu dalam perjalanan era kejayaannya Romusa pada saat itu Betul, ya. dan saya punya toko itu datanglah orang dari luar itu datang ngasih barang. Ada loh Mas Dipercaya ya. Betul, dari Bandung itu saya itu nggak pernah depan gini loh Mas, nggak pernah, tapi barang lewat telepon aja. Mas, ini merek saya taruh di situ ya. Akhirnya ya cobalah, akhirnya dicoba. Lama-lama cocok dia kirim kita bayar. Akhirnya ya kadang sampai dikasih, maksudnya dihutangi Mas, dititipin barang nanti. Konsinyasi. Betul Dititipin. gitu. Ya padahal kita nggak pernah ketemu. Coba kalau saya habis dititipin tak tinggal melayu gitu ya. Tapi kan ya buat apa? Nanti kan langkah kita nggak gerak sama sekali kalau gitu, malah dicari orang gitu. Dan itu sangat ini ya mempengaruhi suksesnya Romusa Iya, pada salah saat satunya itu ya. harus jujur itu. Luar biasa Romusa ya. Alhamdulillah. BTW Mas, Romusa itu
bahasa Jepang ya kalau nggak salah. Kan dulu kan jajahan Jepang kita di kerja Romusa. Seperti itu ya? Iya, Atau betul. nama itu memang? Nggak, Romusa itu ya gara-gara dulu bapak itu kan di Nganjuk kan di penjara. Saya itu sering naik bis itu menjenguk, membesuk dari Sepanjang ke Nganjuk itu hampir 3 kali itu ya. Terus setiap di bis itu kadang-kadang itu ada pengamen. Pengamen itu datang naik. Kami dari Romusa, kami genjreng-genjreng gitu Mas, gitu. Oh iya Ya mungkin iya, waktu iya. momen itu hati saya itu kan kayak kacau loh Mas. Maksudnya orang tua di penjara itu wis koyo mewangkel ya sembarang kalir loh wis koyo sing terasa gitu. Terus ya galau ya, Iya. aku ya akhirnya di hati tuh menit tahun ngarep aku nek duwe toko tak jenengno Romusa gitu Oh. Mas. Dari situ ya? Iya dari pengamen sebetulnya. Pengamen-pengamen artinya juga nggak cukup bagus sebetulnya. Kalau tak artikan dari pengamen bahasa Oke. jalanannya itu Romusa sendiri kan rombongan muka susah gitu. Oh, rombongan muka susah? Iya, dan mengamen gitu kan. Oh, Bergerombol gitu mereka. Dia ini maksudnya memberitahu kalau yang ngamen tuh orang susah gitu ya. Iya. Rombongan apa tadi? Mohon maaf. Muka susah. Rombongan muka susah. Mereka yang ngamen Mas. Saya cuma ngambil itunya namanya karena Nama. saya iya. Oh, jadi ada sejarahnya ya Sejarahnya nama di Romusa situ itu ya, waktu luar naik bus biasa. itu, betul. Jadilah Romusa Betul. dan alhamdulillah membawa keberkahan ya Alhamdulillah namanya ya. betul. Oke, kembali ke jujur tadi ya. Kunci yang harus dimiliki seorang pengusaha Iya. itu jujur ya, dan Betul, itu sangat betul. berpengaruh ya. Kemudian kalau misal sudah jujur kemudian sukses, kemudian apa yang harus dilakukan ya, khususnya kita sebagai pengusaha muslim, karena kan banyak juga pengusaha yang sukses namun ya malah lupa dengan akhiratnya, lupa dengan ibadahnya. Kalau Mas Lubis ini kan Masya Allah ya. Kalau boleh tahu Alhamdulillah, bagaimana alhamdulillah. apa yang seharusnya dilakukan dengan penjadi pengusaha muslim itu Mas Lubis? Iya, dulu sebetulnya saya itu sama lah sama mereka-mereka yang di jalan itu Mas. Wong saya dulu itu sebelum berhijrah itu ya merokok, ya wis kayak kehidupan di jalan gitu lah Mas. Sampai akhirnya tahun 2009 saya jatuh sakit Mas. Karena rokok. Ya mungkin gaya hidup yang tidak benar, terus pola hidupnya tidak benar dan merokok salah satunya juga berpengaruh. Terus saya itu jatuh ditaruh di RSUD sana Mas, Sidoarjo itu ditaruh di ruang mawar kuning Oke. atau mawar merah ya. Berapa lama itu? Di sana di mawar kuning itu 1 malam tok Mas, saya sudah nggak kuat malah pucet kabeh saya di situ itu. Mending keluar aja ya. Diganti sama ditarik sama mas saya. Ditarik sama mas itu dipindah ruangan karena di ruangan mawar itu banyak sekali yang lebih dari 6 orang itu loh Mas, ruangannya itu banyak dan orangnya sakit paru-paru Mas. Banyak ini cuma tempat orang paru-paru itu emang. Saya juga sakit paru-paru. Oke, paru-paru. Terus akhirnya di situ itu ada beberapa orang meninggal dunia Mas. Saya melihat orang nazak gitu. Langsung. Iya di situ. Kalau anak-anak sih betik-betik kok asine gampang loh Mas. Dijak nang rumah sakit itu dikongkon 3 gitu insya Allah. Oh gitu ya. Iya dapat hidayah Dapat mungkin. hidayah. Iya, Dan Mas suruh- Lubis sendiri dari situ memang. salah satunya dari situ. Salah satunya. Betul. Dari situ saya lihat, saya melihat tetangga ini di ruangan itu ada yang meninggal, ada yang nazak gitu Mas. Terus saya itu di hati, ya Allah muga-muga nek aku iki waras berubahlah menjadi lebih baik Allahu gitu. Akbar. Hidayah nggak ada yang sangka Iya, Mas Lubis ya. alhamdulillah itu. Kemudian alhamdulillah sembuh ya. Alhamdulillah sembuh. Saya minum obat itu 1 tahun Mas. Minum terus itu. Obat terus ya? Iya, minum sembuh. Terus ya mulai merubah. Saya dulu yang perokok gitu ya. Tapi nggak bisa langsung pasti. Bisa Mas, karena saya sudah itu Oh, sakit iya, itu tadi ya? karena sudah di hati kalau saya sampai keluar dari rumah sakit ini sembuh. Kan melihat orang mati itu loh Mas. Jadi di hati oke, itu saya nek iso waras aku wis berubah menjadi lebih baik gitu. Akhirnya ada tulisan di Kara itu Mas. Saya kalau berangkat belanja itu ada tulisan spanduk. Berhenti 5 menit hebat gitu. Merokok itu loh Mas, berhenti merokok 5 menit hebat gitu. Kalau perokok yang itu Mas, yang nyetet itu loh Mas ya. Nek enggak berhentinya mereka itu kalau enggak tidur enggak berhenti. Nyetet itu apa? Nyetet itu apa ya? Kecanduan. Kecanduan. Apa ya? Akut ya, kecanduan banget gitu ya. Ya suka banget itu Mas. Oke, ya, oke. ya gitulah. Sing seneng ngerokok sing apa ya? Yang ya itu nek basa anu di Sidoarjo ya nyetet lah. Dan Itu- salah satunya saya dulu nyetet Mas rokok. Nyetet ya? Iya, nyetet Oke, oke, pakai T Mas. Oke, Iya. nyetet.
Nah itu saya berhenti Mas, 5 menit, saya coba, tak berhenti 5 menit, ternyata dipaksa Mas, berhenti saya 5 menit, alhamdulillah bisa. Bisa, Alhamdulillah. dan saya itu nggak mau mengulang. Kalau saya di hati saya kan kalau saya nyoba satu batang akan terus ngerokok lagi. Jadi saya berhenti gitu. Berhenti, awal-awal berhenti itu kayak orang bodoh Mas, kayak sangu permen, dimuti ya permen gitu, terus kukur kayak orang bodoh gitu Kak. Kan rokok itu emang sing bagi perokok itu nyantai Mas, siling apa itu tapi mudah-mudahan nggak bener ya. Tapi menurut saya dulu berubah dari perokok itu enggak, itu kalau awal-awal itu kayak ada yang kurang gitu loh Mas, kurang enak gitu, ngobrol lu nggak ngerokok itu gak enak gitu loh Mas. Lah gitu, akhirnya agak kikuk gitu juga sih. Kemudian setelah itu, setelah berhenti merokok, Terus uang rokok itu Mas ya, saya itu Mas, kan zaman dulu rokok itu masih 7.000 Mas, itu tahun 2009 rokok Inter itu 7.000-an gitu. Terus saya itu setiap hari itu saya celengi Mas, celengi 10.000 tiap hari, habis jualan itu tak celengi pokoknya 10.000 satu bulan, tak kasihkan ke lembaga kayak panti asuhan gitu panti Mas. asuhan, Iya, oke. tak kasih, terus lama-lama itu di hati tuh, loh kono ya ono panti ngono, tak tambahi masjid bertambah-tambah, alhamdulillah. Ternyata setelah tak berjalan dari situ nggak tambah melarat Mas, tambah beli apa-apa itu gampang Mas. Ya alhamdulillah, kayak beli mobil saya dulu sampai hampir 3 Mas. Allahu Ya, Akbar. beli mobil, beli apa, beli tanah gitu. Setelah proses sedekah tadi. Iya, Allahu ya alhamdulillah Akbar. nggak tambah miskin Mas sebetulnya itu. Karena ya jalan mungkin melatih untuk bersedekah itu harus dari kecil dulu, kayak kita ya nyelengi lah, bahasa Jawa itu nyelengi titik semampu kita, nanti 1 bulan kita salurkan ke ini. Ternyata kebahagiaan itu di memberi itu. Kalau kita memberi itu kita sangat bahagia. Akhirnya kita melihat jalan lewat kemana gitu, untuk ini ono panti, meni tak celengane maneh, nyelengi lagi gitu. Ya dari situ ternyata mudah sekali mencari rezeki itu Mas. Kayak gampang gitu Mas. Dibuka ya Iya, kayak pintunya ya. akhirnya toko saya itu berkembang ya itu Mas. Ya alhamdulillah, habis sakit itu terus berkembang. Mudah sekali, 2 tahun buka gitu sampai hampir 5 itu. Nah itu. Kemudian itu sudah rajin sholat ke masjid? Belum, itu masih sholat itu kayak asar sama maghrib itu digojloki sama mbak itu, kakek saya itu. Sholat opo ya ini gue, sholat sarip aja ini. Opo sarip itu? Iya gitu. Langsung sarip itu ya asar sampai maghrib. Oh, Nggak tepat waktu, iya, betul. iya. Masih belum bisa menegakkan sholat dengan betul gitu. Iya. Kemudian akhirnya kapan bisa mulai sholat di masjid barangkali? Sholat di masjid itu alhamdulillah baru-baru ini aja Mas. Setelah menikah tahun 2014 itu kita menikah, habis itu cari keliling-keliling itu apa itu ya, kontrakan. Nah kontrakan di hati itu pokoknya golek sing iduk masjid gitu Mas. Ben saya itu bisa sholat ke masjid gitu. Akhirnya saya tuh sempat cari di Gayungan itu kan dekat Masjid Al-Akbar itu. Karena di sana terlalu mahal, kita berpindah-pindah lagi. Akhirnya alhamdulillah dituntun sama Allah itu di Puri Suryajaya ini Mas. Alhamdulillah. Ya di sini 1 tahun 2015 itu belum ke masjid, masih di rumah gitu. Terus akhirnya kepingin ke masjid, saya berangkat ke masjid. Iya alhamdulillah ke Salahuddin itu Mas. Oh, Masjid Salahuddin. Iya di Salahuddin itu sholat di sana itu tenang banget gitu, kayak ya. Apa yang paling membuat tenang di Masjid Salahuddin khusus? Ya satunya itu tenang, keduanya itu dapat banyak ilmu di situ saya Mas. Saya dulu yang sekolah itu yang mau males gitu ya, kayak gak seneng lah sama pelajaran gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini tuh saya tuh malah ingin cari ilmu. Cari ilmu, iya, di sini semangatnya tuh, tinggi ya. Gantinya gitu Mas, gantinya biar sing ngarasa-rasain saya malah kayak kepingin belajar gitu Mas. Walaupun kadang gak nyambung gitu loh. Ya, tapi sih tetap pengen gitu. Walau dari masjid utuh sampai parkiran sudah bubar gitu ya. Tapi masih semangat ya, masih tinggi semangatnya ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih di Salahuddin ya. Iya alhamdulillah sampai sekarang, dan itu juga ada ceritanya itu di Salahuddin itu Mas. Masya Allah. Iya dulu itu saya itu pernah ke Salahuddin, terus alhamdulillah ada salah satu jamaah namanya itu Mas Yasin. Gus Yasin. Betul. Oke. Ketemu sama Mas Yasin itu. Mas Yasin itu suka menyapa orang.
disapa, diajak kenalan gitu ya. Tak kasih tahu saya itu lubis gitu ya. Terus habis itu saya itu nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Saya itu lupa namanya dia itu siapa, nggak tahu juga. Saya nggak pernah tak ingat sopo itu gitu ya. Terus masjid itu nggak pernah ke masjid, terus lama ke masjid lagi Mas. Ke masjid ketemu malah lagi sama Mas Yasin itu. Ketemu Gus Yasin. Iya, langsung disapa. Mas Lubis, yo napa kabare? Ngoten niku kok. Loh, wong iki kok seiling mana ya aku? Ya aku lo gak eling gitu ya. Allahu Akbar. Akhirnya alhamdulillah itu akhirnya beberapa minggu itu didatangi ke rumah Mas saya. Didatangi, lupa beberapa harinya setelah itu saya lupa juga, cuma didatangi sama 2 orang, Mas Yasin sama Mas Ozi ke rumah dia. Dia ke rumah terus didata saya, tanya-tanyain gitulah. Gitu. Ya mungkin itu saya merasa wah ono konco nduk kene ya gitu. Alhamdulillah. Kemudian ya itu akhirnya alhamdulillah istiqomah ke masjid. Alhamdulillah. Itu sejak Mas Yasin atau Mas Ozi datang ke rumahnya Mas Lubis ya. Iya, saya merasa itu wah ono konco nduk puri iki. Gak kira di puri dulu itu sedikit sekali muslimnya. Ternyata di sini alhamdulillah besar banget. Luar biasa, iya. Masjid Salahuddin luar biasa. Betul. Dan alhamdulillah kemudian setelah hijrah ya, kan sempat merasakan sebagai bisa dibilang bos ya, karena yang memiliki usaha itu. Bos sebelum hijrah dan bos setelah hijrah. Itu apa bedanya, Mas? Ya, sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Betul. Saya dulu sebelum berhijrah itu pokoknya uang tok masih dipikir itu Duit ya. tok. Iya, wis duit tok, gak mikir agama, gak mikir amen iku ya apa gitu, enggak dipikir Mas, karena wis pokoknya oleh duit gitu ya. Terus setelah berhijrah itu saya itu ketemu kan punya teman-teman di masjid itu ya. Waktu itu kan Masjid Salahuddin itu sering adakan makan-makan kalau habis sholat subuh, kajian, terus makan pagi, sarapan bareng. Nah, itu ngobrol Mas, ngobrol. Ditanyain lagi sama Mas Yasin itu, ada Mas Yasin itu, Mas Lubis, enggak ada pegawai? Enggak ada. Sholat? Kirangan gitu, sholat enten sing mboten ngono. Loh, dosa Mas Lubis, nek sing gak sholat itu tanggung jawab sampean gitu. Oh iya ya, aku iki lak maksudnya boleh berpikir saya itu Mas. Aku di pegawai enggak harus gaji terus mereka juga apa ya? Mendirikan sholatnya harus dipantau. Iya, kita harus mantau. Kalau enggak nanti kita juga ikut tanggung jawab di situ. Akhirnya saya berpikir, akhirnya saya kasih itu, saya suruh sholat, saya isi kasih kajian. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah di tempat saya itu setiap seminggu sekali itu ada kajian tahsin Mas. Di mana? Romusa atau Seisapi? Di Seisapi Sidoarjo itu Mas. Pondok Jati. Iya, Pondok Jati itu semua pegawai distro sama semua pegawai Seisapi itu dikumpulkan di situ. Iya, saya kumpulkan di situ, dibagi 2, buat kan terlalu banyak juga sih kalau langsung jadi dibagi 2 untuk diisi kajian tahsin, diisi sama Ustadz Rifki Hidayat itu. Betul. Kemudian apa tantangan menyuruh sholat pegawai-pegawainya atau langsung mau atau gimana? Oh enggak Mas, arek-arek iku ya sing ngene iku lah. Kayak apa ya? Kalau disuruh iya, tapi kadang enggak mau Mas, kayak dihapusi aku Mas, kayak sholat rek yo, nggih Mas ngono. Ternyata tapi mereka mek ngedok gak sholat temen. Kalau toko itu saya tutup Mas. Yang di distro tak suruh tutup semua sampai yang di Pasuruan, Jombang. Oh, berarti usaha Mas Lubis Romusa maupun Seisapi kalau sholat fardu 5 waktu itu tutup. Yang awal-awal Seisapi dulu itu bisa Mas, tutup. Tutup dalam arti bukan tutup pintunya, kita berhenti sejenak melayani itu. Tapi ternyata sampai sekarang berjalan ke sini itu belum itu ya, mudah-mudahan belum bisa maksimal gitu. Tapi kalau toko baju-baju itu bisa tak tutup pintunya, kita suruh tutup gitulah. Romusa lancar toko-toko baju lainnya itu. Tapi yang jelas Mas Lubis tetap punya keinginan untuk seperti itu, 5 waktu tutup sejenak, berhenti melayani, kemudian sholat bentar, kemudian buka lagi gitu ya. Betul, keinginan saya ke arahnya ke situ. Target saya kan harus arah-arah iki nek wae sholat wis tutup ae lah gitu. Gitu insyaallah gitu. Mudah-mudahan diberi kemudahan lah walaupun masih berproses ini, masih belum maksimal. Yang penting niatnya Mas Lubis. Betul, mudah-mudahan doanya Mas ya, mudah-mudahan diberi kemudahan. Jadi kesimpulannya dari percakapan kita kali ini Mas Lubis, yang paling penting itu tadi adalah jujur. Betul, jujur dan amanah ya. Betul, sabar, ya, kerja keras, ya, tidak mudah menyerah. Kemudian yang paling penting adalah senantiasa
mencari ridho dan Iya, keberkahan betul. dari Allah ya. Keberkahan itu adalah kunci dari segalanya, Mas, kalau menurut Segalanya saya. ya. Betul. Karena menurut saya kita cari uang banyak sekali kalau nggak berkah ya ujung-ujungnya lari dari kita. Seperti kita sakit, atau anak kita, atau saudara atau keluarga, ibu bapak kita sakit, uangnya kan nanti buat berobat. Jadi ya muter gitu loh, Mas. Lebih baik Muterai ya kita ya. sedekahkan. Insya Allah kalau kita sedekahkan itu nanti jadi catatan amal jariah kita juga gitu. Dan di dunia nggak bakal berkurang ya. Iya, Insya nggak Allah. berkurang, sudah ada contohnya itu. Dan Banyak itu sekali orang-orang sukses itu ternyata ya dari bersedekah. situ Betul, iya. bersedekah, Masya Allah. Terima kasih Mas Lubis. Kami ucapkan dari Asumar Production, jazakumullahu Wa khairan. iyyakum. Masya Allah.